تغفر الذنوب وتشرح القلوب وتلين الصعب وعلى آله وصحبه ومن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلك خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام آمين يا رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah telah selesai daripada jarah kita, kelas tafakur kita ditutup dengan masuknya waktu zuhur dengan kumandang adzan. Insyaallah insyaallah segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang kita harapkan, kita cita-citakan semuanya mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa ladfin wa afiyah amin ya rabbal. Sambil sholawatan, sambil ziarah, sambil tafakur dan mentafakuri alam, karena semuanya ini bertasbih kepada Allah, semuanya ini tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un, semuanya itu tahtal amr, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang bergerak bahkan ke depan mata ataupun jatuhnya dahan ataupun satu tetes rintik hujan, melainkan semuanya dengan kadar takaran ukuran yang tepat, bahkan jatuhnya di mana, untuk tujuan apa, hikmahnya, semuanya sudah di manage oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang sia-sia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi yang selalu zikir dan tafakur nanti akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, perubahan waktu malam dan siang, itu tanda kebesaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yang selalu zikir kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Wala junubihim, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa ala junubihim yatafakkaruna, baik itu dalam keadaan tidur dan merenung fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batil. Merenungi semua ciptaan Allah, sungguh tidak ada yang sia-sia, yang batil yang Kau ciptakan di seluruh jagat raya. Ini pertanda kekuasaan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan ibrah hikmah untuk kita mengenal Allah. Kalau bukan untuk itu, kalau bukan dengan itu, maka tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, tafakur, zikir. Bahkan Nabi Muhammad SAW, proses sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau khalwat di Gua Hira. Lama waktunya, Sayyidah Khadijah naik gunung beberapa waktu membawa perbekalan untuk khalwatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada yang menyatakan Rasulullah SAW itu ibadahnya ya tafakur dan zikir, karena belum ada sholat. Karena sholat itu setelah diutus jadi Nabi dan setelah Isra Mi'raj. Jadi zikir dan tafakur, dan memang Rasulullah SAW ini sudah diaturkan yang sedemikian rupa hebatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk betul-betul dekat dan mengenal kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW ini sebelum dia terus jadi Nabi dan Rasul itu kan, sebelum dapat wahyu, syakko sadrahu, dibelah dadanya. Nabi yang mulai matang tatkala diasuh oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Itu kawan-kawannya Rasulullah yang kecil-kecil itu teriak, pulang ke Sayyidah Halimah Sa'diyah, Muhammad dibunuh orang. Karena jelas-jelas dibunuh Rasulullah SAW. Akhirnya
Didatangi oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah sambil lari tunggang langgang karena memang Rasulullah ini sudah dibedet oleh orang-orang Yahudi Nasrani mau dibunuh. Dan dikira mereka pelakunya. Lari tunggang langgang. Didapati Rasulullah sudah dalam keadaan tergeletak. Kemudian sadar Rasulullah. Nah, riwayat ada bekasnya daripada bekas belahan tersebut. Akhirnya tanpa bekas, melainkan cuma dikasih khatam nubuwah, tanda kelahiran atau tanda kenabian yang didapati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama itu untuk apa? Mengambil hati syaitan, bagian rahmat untuk setan. Karena saking rahmatnya Nabi Muhammad itu, setan pengen dirahmati supaya diampuni masuk surga. Allah nggak mengendaki. Setan nggak ada ceritanya tobat diampuni masuk surga, nggak ada. Selama-lamanya neraka. Na'udzubillah min. Makanya setan itu cari kawan untuk nemeni di neraka. Dia pun min ashabis sa'ir supaya bareng nanti masuk nerakanya. Na'udzubillah min. Dalam hadis Ali bin Muhammad bin Sa'ad, makhraj malah tidak mengambil kotoran, nggak mengambil keburukan, karena Rasul nggak diceritakan dengan spek yang seperti itu. Mereka ditambah kesucian di atas kesucian. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi luar biasa sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu ada hikmah ilahiyah. Kenapa kok nggak dari awal kok harus ada dibelah? Ya memang hikmahnya besar. Kalau kita mau detailkan satu-satu tafsir, ngambil keladanya satu-satu panjang. Kemudian tatkala menerima wahyu sebelum malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, itu juga akhirnya dibelah dadanya untuk siap menerima mandat risalah nubuwah daripada Allah Subhanahu wa taala setelah umur 40 tahun. Karena wahyu dari Allah, risalah nubuwah ini berat. Diriwayatkan Rasulullah mendapat wahyu di atas orang, mendapat wahyu tatkala memegang kuda sahabatnya. Hanya sahabat jatuh pingsan. Inna sami'na qawlan tsaqilah. Berat. Dan beratnya itu nggak bisa diibaratkan dengan retorika, ilustrasi, materi. Nah, ini daripada batiniyah, rohaniyah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata, kiranya seluruh langit dan bumi ditaruh di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah taruh di satu timbangan, la jahatih. Kalimat la ilaha kan jauh lebih berat timbangannya, timbang seluruh alam semesta ditaruh di satu timbangan. Jadi gimana sulahnya, gimana gambarannya? Ya wallah alam, kita belum masuk ke area itu untuk memikirkannya. Kecerdasan jangan dulu. Nah, itu Rasulullah SAW itu sudah sangat-sangat hebat, luar biasa. Barulah kemudian datang Namus atau Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Basyariahnya, manusiawinya, takut beliau, gemetar beliau. Mungkin aslinya di malaikat Jibril ini. Lari akhirnya Nabi SAW pulang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, zamiluni, selimuti aku. Karena manusiawi takut melihat jenis sosok yang lain. Apalagi kita, ya, alhamdulillah min dzalik. Makanya dikatakan manusia itu kalau sudah meninggal dunia selamat minimal dari 3 perkara. Dan ternyata selamat daripada jumpanya dengan malaikat Israel. Kalau Nabi malaikat Jibril, ya nggak langsung Israel, nanti terakhir ujungnya. Kalau kita kan nggak ada catatan bakal ketemu malaikat Jibril, karena terputus sudah kenabian dan kerasulan ditutup dengan Nabi SAW. Untuk umumnya manusia ya Israel itu yang gimana modelnya, rupanya, cakelnya dan segala macamnya, Allah alam, kita diampuni semuanya oleh Allah. Dan tatkala ajalnya sudah tiba dalam keadaan khair wal lutuf wa afiyah, dalam keadaan husnul khatimah, lemah lembut menjaganya. Mobil khusus sultan separuh sakitnya rasa sakaratul maut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tatkala hendak cabutnya wilayah, cabutnya dan maut adalah rasulullah.
Rasa sakit dicabut kematian ini sangat sakit, pedih sekali wafinya, sampai ada mengibaratkan seperti ditusuk si wedang, ada mengibaratkan seperti dikuliti hidup-hidup, macam-macam. Dari saking sakitnya lah sakaratul maut tersebut. Subhanallah, dari rahmatnya Rasul yang besar, Rasul menyatakan Allah masakil alayya wa khafif ala umat. Beratkan rasa sakit sakaratul maut ini atas Allah, ringankan untuk umat. Jadi bila menginginkan setengah rasa sakaratul maut sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang beriman, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, itu seperti mencabut kain dari tempat yang mulus bersih, tidak ada rasa sakit. Apalagi mereka para syuhada yang gugur di medan perang seperti mereka Palestina, itu diibaratkan seperti dicubit, matinya nggak berasa. Sesadis apapun mereka itu matinya seperti dicubit. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi, bahkan mereka tamanni, berangan-angan, berandai-andai, kiranya bisa diberi kesempatan untuk bisa hidup lagi kembali ke dunia, mereka pengen lagi jihad fisabilillah dan meninggal dalam keadaan 10 an. Karena mereka istimewaan dan kemuliaan kala gugur di medan perang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti dibanggakan di tengah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah selamat daripada rasa sakit sakaratul maut dan sudah mengarungi daripada alam barzakh, yaitu pintu pertama akhir barang kubur. Itu 3 hal yang didapati oleh orang yang meninggal dunia yang selamat daripada 3 perkara. Nabi Muhammad SAW tatkala didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu lari ke Sayyidah Khadijah, istri tercinta. Maka Sayyidah Khadijah masuk ilman busyra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau ini mendapatkan isyarah tentang kenabian daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad ini akan jadi nabi mulai awal, sejak dini mengenal Nabi sebelum Nabi diutus menjadi nabi. Nabi diutus menjadi nabi umur 40. Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad umur 25. Maka Sayyidah Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun. Kenapa? Karena tahu tanda-tandanya akan menjadi nabi akhir zaman. Jadi Sayyidah Khadijah yang menenangkan Rasulullah SAW. Jangan takut. Itu yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Rasulullah SAW. Allah tidak akan menyanyiakanmu, karena engkau adalah orang yang baik, engkau orang yang selalu membantu orang lemah, engkau selalu bersedekah, engkau selalu menyambung silaturahmi. Disebutkan segala kebaikannya untuk menenangkan hatinya Rasulullah SAW. Dan kalau memang itu malaikat Jibril, Namus atau Ruhul Qudus, maka nanti tatkala dia datang, kalau aku lepas daripada hijabku atau kelihatan nampak aurat rambutku, dia akan pergi. Tapi kalau dia bukan Namus atau malaikat Jibril, maka dia akan tetap di situ. Berarti dari bangsa jin atau yang lain. Tapi kalau malaikat, dia nggak mau tatkala ada aurat terbuka, terutama perempuan. Makanya kalau ada perempuan tinggal di rumah, al-afdal itu tetap pakai kerudung. Ya, walaupun nggak ada orang ajnabiyah, walaupun nggak ada orang ajnabi yang bukan mahramnya. Nah, kenapa? Karena malaikat itu nggak akan tinggal di rumah kalau ada aurat yang tersingkap, yang terbuka. Yang ada malah yang minal jinnati wan nas yang betah di situ nantinya, yang jadi penunggunya. Naudzubillah min. Singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW juga dibelah dadanya lagi kapan? Tatkala sebelum Isra Mi'raj. Terakhir itu akhirnya 3 kali, akhirnya 4 kali. Puncaknya kenapa? Karena sebelum Isra Mi'raj perjalanan yang luar biasa, lorong waktu menembus daripada lintas ruang dan waktu, menembus seluruh alam dimensi, alam ruh, alam malakut, alam jabarut, alam laut, semuanya ditembus oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian berjumpa dengan Allah, ini butuh persiapan yang betul-betul. Makanya dibelah lagi dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sampai kemudian bisa mengarungi seluruh alam semesta dan diproklamirkan sebagai pemimpin seluruh alam semesta dunia akhirat, pemimpin seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebelumnya diawali dengan apa? Tafakkur dan zikir. 3 hari khairat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsah arafa rabbah. Karena setelah merenungi dan berzikir, mengenal pribadinya, menemukan jati dirinya dan segala macam daripada manusiawinya, barulah dia akan mengenal ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kalau kita kan secara umum yang baru lahir, apa yang pertama kali kita rasakan? Pancing lah, yang
penglihatan, pendengaran, ciuman, ya, meraba dan segala macam. Agak besar sedikit tamyiz, akalnya mulai berfungsi, bisa membedakan yang baik atau yang buruk. Agak besar sedikit lagi tambah ilmunya. Nah, kalau Nabi langsung di ilmu ladunni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Kasih langsung semua ilmu pengetahuan. Siapa gurunya Nabi Adam langsung wahyu dari Allah. Begitu juga dengan para nabi, para rasul yang lain. Nah, ada juga menyatakan para wali pun juga sama. Banyak mendapatkan foto ladunni wahyu langsung daripada pembukaan hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenjang itu yang pertama kali dilangkahi, dilalui oleh mereka orang-orang para wali-wali Allah yang tatkala menuju mengenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia tapi yang hatinya mati. Manusia yang hidup tapi pikiran jiwanya mati. Jadi cuma raganya hidup, tapi para wali enggak. Raganya hidup tapi hatinya, jiwanya, pikirannya jauh lebih hidup. Ya. Karena mereka itu lebih mengutamakan itu. Jadi sensitivitas, kepekaan, hubungan rohani, batin, energinya itu selalu bergelora, selalu membara, selalu meningkat setiap waktu, setiap saat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Cahaya itu diberikan oleh Allah. Cahaya yang mana? Yaitu Rasulullah SAW. Di mana letaknya? Untuk apa? Pikiran, hati, dan jiwa. Allah nurus samawati, mathalu nuri kamishkatin fi misbah. Al-misbah fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyyan yuqadu min syajaratin bakar zaitun 'ala syarqiyya wal gharbiyya. Yakadu zaitu yudhi walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur. Allah cahaya langit dan bumi. Diperumpamakan cahayanya itu lentera lampu yang terang benderang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Setiap individu kita ini mempunyai cahaya itu, terutama orang beriman. Ada hubungan erat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disahkan temukan itu dalam janji kita, dalam hati kita, dalam ibadah kita. Jangan sampai kita hidup tapi hatinya tidak hidup, jiwanya hidup, pikirannya tidak hidup. Karena di akhir zaman banyak orang yang seperti mumi. Ya, mumi itu menghantui. Orang terdekat takut mati. Kenapa ini? Wujud manusia, tapi hakikatnya bisa seperti iblis, bisa seperti setan, bisa seperti binatang buas, bisa seperti macam-macam. Tapi yang wujud manusia, hakikatnya malaikat sih. Mereka para wali-walinya Allah itu seperti malaikat, kan seperti rintikan hujan yang membuat tanaman atau bumi yang tandus kemudian menjadi segar dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, yang bermanfaat untuk sekitar. Itu terutama yang paling utama dan yang paling penting, dan itu tidak didapati kecuali hati-hati yang sudah diberi futuhal arifin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya apa? Zikir dan tafakkur setiap waktu, setiap saat. Setiap waktu, setiap saat. Jangan lepas zikir, apalagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Karena itu jalur alternatif, jalur tolnya yang paling cepat. Kalau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah, cepat naiknya. Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang menghubungkan kita dengan Allah. Laula murabbi ma'raftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik itu, kita tidak akan mengenal Tuhan itu. Ya, siapa yang dimaksud kalian tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi yang kemudian sambung menyambung dari guru kita ke guru sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan paling cepat, alternatifnya singkat, sholawat tiap waktu, tiap saat, sholawat terus, dan kemudian pikiran hatinya juga dibuka untuk kemudian mengenal tentang kebesaran, ketuhanan, kekuasaan, kesempurnaan, keindahan, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Karena tidak ada yang sia-sia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mempunyai isyarat dan ibrah hikmah yang besar karena kita mau mengambil pelajaran. Dan bagi mereka, orang-orang yang selalu dekat sama Allah, hatinya itu selalu senang dan gembira. Kalau kita kan nunggu traveling, healing dulu kan baru senang. Kalau mereka enggak, karena selalu dekat sama Allah yang Maha Indah. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, selalu senang dan gembira. Karena mereka selalu musyahadah, selalu menyaksikan kebesaran ketuhanan Allah. Kalau kita traveling gitu kemana saja, tempat kita, tapi begitu pulang, sumpah lagi. Jadi terbatas, ada batasnya. Kalau para wali enggak, ya waktu tiap saat, apa selalu bersama Allah, selalu bersama Rasulullah.
selalu bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, ini maksud daripada dalam makna sirul ma'iyah, rahasia kebersamaan bersama Allah, kebersamaan bersama Rasulullah, kebersamaan dengan mereka para nabi, para rasul dan orang-orang soleh yang senantiasa selalu kuat hubungannya mereka dengan orang-orang tersebut, hamba-hamba Allah sejati tersebut. Segala hal minimal paling tidak ini prolog atau mukadimah tasywiqan lisannya untuk menggugah dan menggerakkan hati kita supaya terus berproses, berjalan, tidak berhenti atau tidak hanya terpaku, tertuju, terfokus kepada fisik materi duniawi, melainkan betul-betul bisa mengenal Allah dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW, sebagaimana diberikan kepada hamba-hambanya para nabi, para rasul, dan juga para wali-wali Allah. Mudah-mudahan juga anugerah pemberian itu diberikan kepada kita fi khairin wa lidfin wa afiyah, amin ya rabbal rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami wa aqina ma qad sa'alna min ataya kal jizami wa krimil arwah min khairana lil mukhtar anna min salatin wa salami, amin ya rabbal alamin. Bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf, ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selesai sudah. Ini kita sholat. Silakan makan. Saya dua. Kami tidak menyediakan makanan. Silakan lari saja. Mangan dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ya Rabb. Mangan dingin tak mangan atis. Foto bareng, foto bareng. Woi, jangan bubar dulu, foto bareng.